Nggak ada. Yang namanya orang kok dilarang menikah beda agama itu ya berlaku untuk cowok dan cewek. Yang satu puasa, satu enggak. Terus piye nglakoni? Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Nanti pulang ke rumah. Terus di rumah tandanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam pemirsa Vertizon TV dimanapun Anda berada. Tapi khususnya sih ini memang akan di launching gitu kan ya sebelum buka puasa. Jadi selamat sore untuk semuanya yang ada di rumah dan dimanapun berada. Mungkin lagi di bis gitu kan, perjalanan pulang ke rumah, atau di kereta, di komuter lain gitu, pengen menyirami rohani dengan mendengarkan Vertizon TV. Halo, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sore hari ini kita akan punya bahasan yang pastinya ringan dan menarik yang bisa menyirami kalbu kita. Kita akan langsung ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Munir. Oke. Selamat sore, Ustadz. Sore, Martin. Seperti janji kita kemarin, kita punya PR tentang pernikahan beda agama. Oke. Sempat viral juga di media sosial gitu kan. Kita dihadapkan pada suatu gambar di mana itu adalah pernikahan di tempat ibadah umat yang lain gitu kan, dengan mempelai wanitanya itu berjilbab. Udah tau lah ya waktu itu ya. Maksudnya itu juga rame banget gitu. Staf sus presiden yang menikah di katedral ya, di gereja ya waktu itu ya. Banyak tanggapannya sih Ustadz ya. Banyak tanggapan pro dan kontra, itu kan biasa banget gitu kan di masyarakat. Tapi karena kita adalah umat muslim, kita kembali lagi ke Al-Quran, di mana itu adalah pegangan hidup kita ya Us. Itu boleh banget diangkat dan jadi bahasan di siang hari, sore hari ini. Dasar hukumnya jelas. Al-Baqarah ayat 221. Nanti bisa dicek di handphone Mbak Dini. Di Al-Baqarah 221 bahwa diharamkan menikah dan menikahkan. Jadi yang haram itu tidak hanya menikahkan, tapi dinikahkan pun haram. Jadi menikah dan dinikahkan. Jadi yang menikahkan haram, yang nikah juga haram. Artinya ini dasar hukum yang digunakan oleh Kementerian Agama, digunakan oleh MUI, digunakan oleh KUA untuk menolak pernikahan yang berbeda agama. Bener. Pasti dia akan direkomendasikan ke catatan sipil. Ini nggak bisa di KUA. Saya jamin 100% di KUA manapun tidak bisa menikah itu beda agama. Itu pasti. Kalau ada mohon dilaporkan, malah akan jadi temuan itu. Kenapa bisa buku nikahnya keluar yang satu beda agama, aku gak mungkin. Ya, yang ada adalah dia ngetrik. Ya, mungkin satu segmen waktu tertentu dia Islam. Kemudian menikahkan di KUA. Kemudian selang beberapa saat atau hari atau jam dia ganti dokumen, geser ke ke tempat agama lain, kan gitu. Terserah yang pertama yang kemana dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu adalah hukumnya gimana Ustaz? Ya haram, jelas haram. Iya benar. Ya tidak ada satupun dalil yang bisa membenarkan. Kan ada orang yang kemudian pura-pura pokoknya bongkar-bongkar tafsir gitu kan. Ini loh yang diharamkan kan, yang nggak boleh itu kan kalau yang posisinya beda agama itu yang perempuan, kalau laki-laki boleh misalnya gitu kan. Kalau laki-lakinya muslim kemudian yang perempuan Nasrani boleh kok, atau dibalik ada logikanya pokoknya digawe-gawe dewe gitu. Nggak ada. Yang namanya orang kok dilarang menikah beda agama itu ya berlaku untuk cowok dan cewek. Nggak pernah ketemu, coba kamu cariin hadisnya satupun. Khusus untuk perempuan boleh kok. Nah, terus ada yang ngomong ini kan ahli kitab boleh Ustadz. Ya ahli kitab itu ada nggak sekarang pertanyaannya? Nah kalau kamu lihat di tafsiran huwa ahlul kitab, siapa itu ahli kitab? Ahli kitab adalah orang yang percaya Al-Quran dan percaya sunnah. Itu ahli kitab. Nah pertanyaannya sekarang ada nggak orang yang mohon maaf di luar Islam yang kemudian disebut ahli kitab itu? Ya sudah tidak ada. Kecuali dia mau masuk Islam ya. Nah jadi sudah sangat jelas sekali, sambil dicari aja biar lebih enak di Al-Baqarah 221 Mbak Din. Ada nggak di situ? Kalau nggak di sini terserah. Ada aplikasi Qurannya? Ada dong. Ya, biar bermanfaat ininya. 221 coba dicek. Al-Baqarah 221 ya Bos. Nanti kan di situ diterangkan ya. Silakan langsung artinya nggak apa-apa biar. Langsung artinya sebentar. 221 lagi scroll. Ya ini dia. Al-Baqarah 221. Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Nah, jadi kamu nggak boleh menikahi perempuan musyrik sebelum dia beriman. Terus, sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik.
meskipun dia menarik hatimu. Ya, Allah tahu persis bahwa kebanyakan orang mau menikah itu wah cantiknya luar biasa dia. Wah kan gitu kan. Nah, sehingga dia mau menikah itu. Walaupun dia menarik hatimu, jangan kalau dia belum Islam. Terus ini udah namanya? Paten. Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Adil kan? Tadi yang disebut pertama perempuan, sekarang adalah laki-laki. Berarti jadi kalau tadi kan ada dalil katanya laki-laki boleh yang laki-laki muslim terus perempuannya non gitu kan, ada yang bilang boleh gitu kan. Ini udah dilarang dua-duanya. Terusnya, sungguh hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Kata-katanya luar biasa Allah memberikan hamba sahaya. Kamu tahu kan biasanya kamu mohon maaf ya perempuan muslim kadang tertarik dengan laki-laki Nasrani ataupun beda agama lah katakanlah begitu. Itu yang kaya misalnya. Nah itu walaupun dia hamba sahaya, walaupun dia kamu tetap nggak boleh milih walaupun dia kaya raya kalau dia bukan Islam, gitu aja. Benar. Kamu lebih baik milih muslim sesama muslim daripada dia meskipun dia hamba sahaya. Terusnya, mereka mengajak ke neraka sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Ya jelas ya. Jadi kenapa nggak boleh? Alasannya terakhir tadi. Kalau orang yang sesama muslim insya Allah mengajak ke surga, sementara yang tidak ke neraka karena memang fakultasnya jelas Mbak. Besok neraka itu kan isinya satu musyrikin, yang kedua kafir, ya, yang ketiga munafik. Jadi 3 orang ini kholidina fiha abadah nggak bakal bisa keluar gitu kan. Nah oleh karena itu sekarang yang harus dilakukan adalah harus hati-hati dalam memilih pasangan. Benar. Jadi survei dulu nih agamanya apa, dicek dulu agamanya apa. Itu nomor 1 ya Ustaz? Ya nomor harga 1 mati. Itu ya harga mati dulu itu. Terus gimana itu artis-artis kok berbeda agama, jangan bilang. Tuntunannya Rasulullah bukan artis gitu kan. Walaupun ada artis yang syariah, artis yang kemudian hijrah, ya boleh kita tiru gitu kan. Ya kita tidak mengatakan bahwa artis buruk, tidak. Karena artis-artis yang baik ya banyak gitu kan. Jadi intinya jangan kebiahuiyah, tetapi bahwa karena pernikahan ibadah itu lakum dinukum waliyadin masuknya. Ya kalau itu muamalah beda, karena ini ibadah harus lakum dinukum waliyadin. Nah, jadi kesimpulannya Mbak Din, jangankah beda agama. Mau beda kemarin kita bahas beda ekonomi aja masalah. Apalagi beda agama. Yang satu puasa satu enggak. Terus pilih melakoni. Yang satu ke gereja, yang satu ke masjid. Nanti pulang ke rumah. Terus di rumah tandanya apa? Ya kalau orangnya Nasrani malah clear. Ya, clearnya apa? Misalnya rosario kan jelas tulisannya, atau mungkin dia muslim dia kaligrafi ada Allah ada Muhammad gitu kan, atau ada kaligrafi ayat kursi atau surat Yasin kan jelas. Oh masuk rumahnya Mas Andi, oh muslim ini, kenapa? Oh itu ada anunya. Begitu di situ ada 2 muslim, enggak itu yang kiri rosario. Oh, apa ya ini ya? Bingung. Syukur nanti kalau nggak hati-hati kan bisa parah gitu kan. Nah jadi jadi susah nanti kan. Yang satu mohon maaf babi boleh, yang satu babi haram. Ya sudah kalau gitu kan aja masaknya dipisah, kitchen setnya beda. Jadi kan agak susah juga kan. Enggak cuma agak sih Ustaz. Rempong seumur hidup. Iya kan masih ada aja masalah. Kalau bilang siapa bilang itulah ada contoh nikah beda nggak masalah. Ya nggak masalah, kelihatan nggak masalah. Kalau kamu masuk ke dalamnya masih ada trouble. Cuma nggak kebuka aja. Ya karena masih kan ya nggak enak. Biasanya selalu rumusnya salah satu akan kalah. Misalnya nggak tahu yang kalah itu yang muslim atau yang non muslim akan kalah, akan ikut nanti salah satunya. Kalau dia nggak kalah ya dia masih bisa. Biasanya gitu. Kalau sama-sama kuatnya ya bisa, karena agama itu sensitif loh. Nggak usah kita bicara agama antara Islam dengan non muslim. Wong bicara awal puasa Ramadan ada yang yakin dengan hisabnya Muhammadiyah. Aku yakinnya dengan pemerintah. Itu aja beda kok. Iya benar. Padahal seagama. Gimana beda agama kamu bayangin. Dalam hal aspek milih sekolah anaknya, milih makan anaknya, milih tempat les anaknya, milih jodoh anaknya, model gaya pernikahannya. Aduh capek deh. Jadi sudahlah, nikah itu sudah penuh masalah. Jangan ditambahi masalah gitu ya. Jadi artinya hal-hal yang sangat sensitif mendasar itu sangat berbahaya. Jadi masalah hati itu kan masalah hidayah ya, itu susah untuk diintervensi, itu susah. Orang kalau udah dari dulu tuh mindsetnya adalah saya subuh pakai kunut dan saya meyakini ini sampai mati. Kamu nggak bakalan bisa merubah dia kemudian nggak kunut dengan dalil apapun, kamu nggak bisa. Benar. Itu sampai ke hati. Yang ada adalah kamu menghormati dia gitu kan. Lah kalau cuma menghormati kunut aja bisa kita wong seagama. Lah kalau beda, ini besok mau ada acara ya harisan. Ya, terus mau pesan apa? Anu aja cateringnya, babi guling sama kan gitu. Loh kok itu lah?
Oh ya, ini senangnya requestnya teman-teman gitu ya. Nah, nanti kan timbul masalah kan. Nah, jadi bukan apa-apa. Ya sudah, yang suka babi memang biar ranahnya beliau-beliau sesuai dengan agamanya. Itu memang masakan enak dan sebagainya. Monggo, tapi untuk kaum yang memang memperbolehkan itu. Bagi kaum muslimin yang tidak boleh memperbolehkan babi untuk dimakan, ya kita harus ya strike di sana gitu kan. Benar. Jadi baru selera makan aja masalah, selera baju, selera macam-macam masalah, sampai ke aspek yang sangat macam-macam gitu kan. Itu nanti ada masalah. Jadi kayak gini nikah itu sebetulnya sebuah masalah. Jadi jangan ditambahi masalah lagi gitu. Nikah itu adalah sebuah masalah. Tapi saya kurang setuju nih. Kadang-kadang kan kita nikah juga pengen mendapatkan ketenangan jiwa ya sama pasangan, di mana kita bisa menyandarkan. Tapi kalau sama mama ada perbedaan yang mendasar gitu kan, nggak jadi tenang damai ya kehidupannya ya pasti. Jadi yang saya maksud menikah itu adalah sebuah masalah. Itu artinya begini. Di belakangnya tuh banyak banget masalah itu memang. Jadi gini loh, kita itu sudah penuh masalah. Coba nggak percaya. Suami istri menikah, oke ya. Kemudian dia kita mau hadir di dunia aja sudah penuh masalah kan. Artinya bapak ibu kemudian berhubungan, kemudian kita mulai ada di dalam kandungannya, karena sudah sebuah masalah kan. Bikin bapak ibu masalah kan. Akhirnya bapak ibu kan harus menyuplai nutrisi yang bagus, harus ngontrol ke dokter. Belum nanti kalau sesar, itu kan masalah bagi bapak ibu. Begitu kita sudah keluar, itu kan juga masalah kan. Saya harus makan, harus minum dan sebagainya. Kan ini masalah. Cuma ketika masalah itu adalah masalah yang membawa keberkahan. Nah disitulah kemudian muncul hikmah. Bener. Oh kenapa sih kita harus menikah? Oh ini alasannya. Kenapa harus punya anak? Oh ini. Kenapa harus mendidik anak? Oh ini. Jadi enak gitu kan. Nah jadi betul Mbak Dini. Jadi kalau orang menikah itu kan pengen tentrem, pengen damai. Lah kalau kita, kita sering, bukan sering ya. Kita pernah lah. Kalau sering insya Allah kan ada yang sering, ada enggak. Ya, kalau kita insya Allah mudah-mudahan enggak sering. Jadi kan kita kadang-kadang begini Mbak Din. Dengan pasangan. Tiba-tiba ngomong apa, responnya apa aja kadang-kadang jadi masalah. Kadang-kadang, sometimes itu kan jadi masalah. Hanya gara-gara masalah apa kecil aja tiba-tiba rame. Padahal masalah itu ringan gitu kan. Nah, misalnya cuman nggak ngembaliin anduk di misalnya, iya gitu itu jadi masalah besar kan kadang-kadang. Walaupun akhirnya ya bisa menerima. Lu bayangkan kalau masalahnya tidak hanya ini, ditambahi yang itu. Lah menurut agamamu gimana? Punya aku boleh, punya aku nggak boleh kok. Ya udah kamu olok-olok agama yang terjadi. Nah ini malah jadi masalah. Repotnya kan anak-anak ini gimana pembagian anaknya. Anak pertama ikut agamaku loh. Anak kedua baru kamu. Atau pakai kopian. Keluar yang mana? Kan jadi masalah kan. Benar. Wong punya anak itu sudah sebuah masalah. Ditambahin itu lagi kan. Nah jadi biar gak kisruh. Harusnya agama itu menjadi anti kisruh itu tadi. Bener. Ya artinya orang menikah seagama biar tentrem dan aman. Yang Islam dapat Islam, yang Kristen dapat Kristen dan sebagainya. Itu lebih menenteramkan. Jangan bilang nggak ada. Cuma kamu nggak mau nyari. Saya udah cari ustadz yang cantik tapi Islam tapi susah sekali ustadz. Yo jangan bilang gitu, kamu belum ketemu aja. Benar. Itu nggak apa-apa ini. Ada panggilan Power Ranger sepertinya ya? Iya nggak apa-apa, aman. Luar biasa. Ini ustadz yang sangat langka gitu kan ya. Ada panggilan Power Ranger tadi. Iya Power Ranger. Jadi memang ini kan ya. Jadi pokoknya intinya adalah cari yang tidak hanya sekufu tapi ya seagama. Seagama itu nomor satu dan harga mati. Sebelum melangkah ke lebih jauhnya gitu kan ya harus dicari tahu ya ya. Jangan malas menggali informasi gitu kan ya biar kedepannya itu juga menikah itu menjadi satu ladang mencari pahala gitu ya. Betul. Sebaik jangan main-main teman-teman. Oke, kita nanti ngobrol-ngobrol lagi pastinya dengan bahasan yang lebih menarik. Kalau semua mungkin ada pengen dibahas tentang apa, silahkan komen-komen. Jangan lupa like juga dan juga subscribe-nya ke Vertizan TV pastinya ya. Terima kasih Ustaz Munir atas ngobrol-ngobrolnya sore hari ini. Nanti kita ketemu lagi pastinya ya di obrolan menjelang buka puasa bersama Vertizan TV. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.